Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fiantika dari kelas M241. Nah, saya di sini telah membuat modul belajar bahasa Indonesia kelas 6 di fase C. Temanya itu menyusun dan menyampaikan pidato persuasif. Topiknya itu menyusun dan menyajikan pidato. Alokasi waktunya itu 2 kali 45 menit. Nah, yang pertama itu ada identitas satuan pendidikan, itu di SD, mata pelajaran bahasa Indonesia, kelas atau fase itu kelas 6 fase C. Materi ini untuk semester 2. Topik modul yang saya buat itu pidato persuasif. Penulis modul itu saya sendiri. Nah, yang kedua itu ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami dan menanggapi teks pidato persuasif yang didengar dan dibaca, serta dapat menyusun dan menyampaikan pidato sederhana secara lisan, memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Nah, yang ketiga itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri dan tujuan pidato persuasif. Yang kedua, menentukan topik dan menyusun kerangka pidato. Yang ketiga, menulis teks pidato dengan bahasa yang santun dan meyakinkan. 3. Menyampaikan pidato di depan kelas dengan percaya diri dan intonasi yang tepat. Nah, yang keempat itu kita bisa menggunakan sarana dan prasarana seperti buku bahasa Indonesia kelas 6. Yang kedua itu contoh pidato yang bisa diambil di Google atau di buku-buku yang lain, buku secara online ataupun buku yang terdapat di sekolah. Nah, yang ketiga itu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, metode dan pendekatan pembelajaran. Pendekatan itu yang saya gunakan itu scientific dan berbasis aktivitas. Model itu project Birds Learning atau PJBL. Yang ketiga itu metode. Metode yang kita gunakan itu diskusi, menulis, dan presentasi. Nah, kegiatan yang keenam itu ada kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Pertama-tama guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama. Guru menanyakan pengalaman anak mendengarkan pidato, atau apakah ada anak yang pernah menyampaikan pidato. Yang ketiga itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyampaikan pentingnya kemampuan berbicara. Nah, adapun yang kedua itu kegiatan inti. Kegiatan intinya itu terdiri yang pertama itu eksplorasi. Pertama, siswa membaca contoh-contoh teks pidato. Yang kedua, guru dan siswa sama-sama mengidentifikasi bagian pembuka, isi, dan penutup pidato. Yang selanjutnya itu
guru menjelaskan ciri bahasa persuasif seperti kata mengajak, kalimat positif, dan sopan. Nah, yang kegiatan inti kedua itu kolaborasi. Siswa berkelompok kecil menyusun kerangka pidato dengan tema pilihan yang telah dipilihkan. Setelah itu kelompok menulis teks pidato pendek. Setelah itu guru bisa berkeliling membantu kelompok yang membutuhkan bimbingan. Nah, adapun kegiatan yang ketiga, kegiatan inti ketiga itu refleksi dan presentasi. Yang pertama itu perwakilan kelompok menyampaikan pidato di depan kelas. Selanjutnya siswa lain memberikan apresiasi dan umpan balik. Siswa menyimpulkan ciri pidato persuasif yang telah mereka bawakan. Nah, adapun kegiatan penutupnya, yaitu yang pertama, guru memberikan pengetahuan tentang pentingnya berkomunikasi yang sopan dan meyakinkan. Nah, yang kedua itu kegiatan penutupnya itu siswa mengerjakan LKPD secara individu. Nah, yang ketiga, guru meminta siswa untuk memberikan pendapat tentang pembelajaran hari ini. Nah, yang kedua tadi itu mengerjakan LKPD. Nah, di sini saya sudah membuat LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, materinya itu menyusun dan menyampaikan pidato persuasif. Tujuan pembelajarannya itu membaca contoh teks pidato berikut dan menganalisis bagian-bagian dan melakukan penyusunan pidato dengan tema yang sudah ditentukan. Nah, di sini terdapat contoh pidato singkat. Nah, adapun 5 pertanyaan. Nah, nomor 1, 2, dan 3 itu analisis pidato. Nah, analisis pidato seperti nomor 1 itu apa tujuan pidato di atas. Yang kedua itu sebutkan bagian pembuka, isi, dan penutup pidato. Nah, nomor 3-nya itu tuliskan kata mengajak yang kamu temukan di pidato tersebut. Nah, itulah bagian dari analisis pidato. Nah, adapun menyusun pidato sendiri. Nah, di sini anak dibuat pidato pendek dengan tema menjaga lingkungan rumah. Di sini kita bisa melihat apakah anak tersebut bisa membuat pidato sendiri, pidatonya sendiri. Tadi kan kelompok. Nah, ini untuk dirinya. Di sini kita bisa lihat satu persatu apakah setelah melakukan kegiatan kelompok tadi anak tersebut bisa membuat sendiri pidato. Nah, yang pertanyaan terakhir itu tuliskan satu kalimat tentang perasaanmu setelah belajar pidato hari ini. Nah, dari pertanyaan refleksi tersebut kita tahu bagaimana perasaan anak tentang materi yang kita bawakan hari ini, apakah menyenangkan atau membosankan, apakah mereka memahami pembelajaran hari ini. Nah, sekian dari pemaparan modul dan LKPD yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan itu dari saya. Jika ada kelebihan itu dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
uh, modul ajar bahasa Indonesia kelas 6 yang telah saya buat, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah saya buat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.